Di dataran tinggi Giza, ada satu monumen raksasa yang udah jadi penjaga cakrawala selama ribuan tahun. Yup, setengah singa, setengah manusia, Sphinx Agung. Salah satu ikon paling terkenal di dunia kan? Tapi, coba deh lihat tatapan batunya itu. Di baliknya, ada teka-teki yang bikin para sejarawan dan arkeolog pusing tujuh keliling selama berabad-abad. Nah, hari ini kita bakal coba nih buat mecahin teka-teki batu itu bareng-bareng. Coba bayangin deh, patung ini udah berdiri tegak pas piramida-piramida di sebelahnya tuh masih terhitung baru. Dia udah ngelihat kebangkitan dan keruntuhan berbagai kekaisaran loh, dari Romawi sampai Ottoman. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu Sphinx, tapi siapa dia sebenarnya? Dan rahasia apa aja sih yang masih dia simpan di bawah hamparan pasir itu? Oke, yuk kita mulai dari misteri yang paling dasar dulu. Dari mana asalnya, siapa yang bikin, dan kenapa? Nah, buat jawab itu semua, kita harus lihat dulu fakta-fakta yang udah pasti kita tahu. Nah, ini dia yang luar biasa. Coba perhatikan deh skala dan metodenya. Ini bukan patung yang disusun dari batu bata ya, tapi dipahat langsung dari satu bongkahan batu kapur raksasa. Monolitik istilah kerennya. Panjangnya itu loh hampir sepanjang lapangan bola. Tapi yang paling bikin penasaran, kita bahkan nggak tahu nama aslinya apa. Nama Sphinx yang kita kenal sekarang itu justru datang dari mitologi Yunani ribuan tahun setelah patung ini dibuat. Aneh kan? Oke, sekarang kita masuk ke jantung perdebatannya nih. Pertanyaan besarnya, wajah siapa sih yang dipahat di batu itu? Dan ini bukan cuma pertanyaan iseng buat para ahli ya. Jawabannya itu bisa mengubah total cara kita memandang seluruh kompleks Giza. Oke, anggap aja kita ini detektif ya. Kita punya dua tersangka utama, Firaun Khafre dan ayahnya, Khufu. Awalnya sih semua bukti kayaknya nunjuk ke Khafre. Kuat banget. Petunjuk pertama, kuil yang ada di depan Sphinx itu gaya arsitekturnya mirip banget sama kuil piramida Khafre. Wah, ini udah kayak nemuin sidik jari di TKP kan? Tapi tunggu dulu, pas digali lebih dalam, mulai ada yang aneh. Jalan penghubung ke kuilnya Khafre itu kayak sengaja dibangun muterin Sphinx, seolah-olah Sphinxnya udah ada di situ duluan. Nah, di sini ayahnya, Khufu, masuk jadi tersangka. Beberapa ahli bilang gaya hiasan kepala di Sphinx itu lebih cocok sama zamannya Khufu. Dan yang bikin makin pusing ada prasasti, walaupun ya keasliannya masih diperdebatkan. Yang bilang kalau Khufu itu nemuin Sphinx, bukan bangun. Jadi tiap petunjuk kayaknya malah nambah misteri baru, bukannya ngasih jawaban. Kutipan dari Egyptologis Selim Hasan ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Intinya, meskipun kita punya banyak petunjuk dan beberapa tersangka, semua bukti yang ada itu sifatnya cuma bukti tidak langsung. Belum ada tuh satupun tulisan dari zaman itu yang bilang, oke, yang bangun Sphinx itu Khafre, atau ini buatan Khufu. Jadi ya, kasusnya masih terbuka lebar. Tapi ceritanya nggak berhenti setelah Sphinx selesai dibuat loh. Justru ini babak baru. Selama ribuan tahun, monumen ini sering banget menghilang dari pandangan. Ditelan sama gurun pasir yang ganas, terus ditemukan lagi, terkubur lagi, ditemukan lagi. Gitu terus. Garis waktu ini benar-benar bikin kita mikir ya. Bayangin, lebih dari 1000 tahun setelah dibangun, Sphinx itu udah terkubur pasir sampai ke bahunya. Terus ada yang bersihin, terkubur lagi. Dibersihin sama orang Romawi, terkubur lagi. Baru di abad ke-19, penggalian modern akhirnya benar-benar bisa ngebebasin Sphinx dari cengkeraman gurun pasir. Dan ternyata penggalian pertama yang tercatat itu alasannya bukan ilmiah loh, tapi karena sebuah mimpi. Ini dia kisah Pangeran Thutmose IV, seorang pemuda yang takdirnya berubah total setelah ketemu sama Sphinx. Jadi menurut prasasti ini, ceritanya si Thutmose lagi berburu, terus ketiduran di bawah bayangan kepala Sphinx. Nah, dalam mimpinya, Sphinx katanya ngomong sama dia. Sphinx janji bakal jadiin dia Firaun, asal dia mau bersihin semua pasir yang nutupin badannya. Thutmose pun nempatin janjinya, dan bener aja, dia jadi Firaun. Prasasti ini jadi salah satu penemuan paling keren dari Giza, karena seolah-olah ngasih suara ke monumen yang udah bisu ribuan tahun. Oke, sekarang kita bahas bagian yang paling sering jadi gosip, hidungnya yang hilang. Ada mitos yang populer banget soal ini. Tapi ya, namanya juga mitos kan? Kenyataannya justru jauh lebih seru. Pasti udah sering dengar cerita ini kan? Katanya, waktu Napoleon nyerbu Mesir tahun 1798, pasukannya iseng pakai Sphinx buat latihan nembak meriam. Terus hidungnya hancur deh. Ceritanya emang dramatis banget sih. Tapi sayangnya atau untungnya, itu sama sekali nggak benar. Yap. Betul sekali, waktu Napoleon dan pasukannya datang ke Giza, itu Sphinx emang udah nggak punya hidung. Kok kita bisa tahu? Karena buktinya kuat banget.
Jadi jejak buktinya tuh jelas banget. Pertama, ada sketsa dari tahun 1737 buatan Frederick Louis Norden, itu 60 tahun sebelum Napoleon datang. Dan di gambar itu, Sphinx udah nggak ada hidungnya. Bukti visual yang nggak bisa dibantah. Kedua, ada tulisan dari sejarawan Arab abad ke-15, Al-Makrizi, yang nyalahin perusakan itu ke seorang tokoh sufi di tahun 1378. Katanya orang ini marah karena banyak petani yang ngasih sesajen ke Sphinx. Dan terakhir, bekas-bekas di wajah Sphinx itu sendiri nunjukin kalau hidungnya sengaja dipahat, bukan kena ledakan. Jadi, kasus ditutup. Namanya juga monumen kuno yang misterius. Pasti banyak banget spekulasi yang aneh-aneh. Sekarang kita bakal bahas beberapa teori yang ya agak di luar nalar sambil tetap ngebedain mana yang fakta dan mana yang fiksi. Sebelumnya, penting buat kita paham istilah ini, pseudoarkeologi. Gampangnya gini, ini adalah teori-teori yang kedengarannya ilmiah, tapi sebenarnya cuma nyomot sedikit fakta, terus dicampur sama banyak banget spekulasi, dan disajiin seolah-olah ini kebenaran yang ditutup-tutupi. Beda banget ya sama perdebatan ilmiah yang beneran, yang dasarnya itu interpretasi dari bukti yang ada. Nah, contohnya kayak gini nih, ada teori korelasi Orion yang bilang Sphinx itu sejajar sama konstelasi Leo di tahun 10.500 sebelum Masehi. Atau hipotesis erosi air yang bilang Sphinx jauh lebih tua karena bekas erosi hujan. Bahkan ada yang percaya ada ruang rahasia dari Atlantis di bawah cakarnya. Walaupun teori-teori ini kedengarannya seru dan populer, sayangnya nggak ada bukti arkeologis atau geologis yang mendukung. Para ahli arus utama udah punya penjelasan yang jauh lebih masuk akal dan sesuai bukti. Jadi sampai ada bukti nyata yang nggak bisa dibantah, ya teori-teori ini tetap masuk kategori fiksi aja. Pada akhirnya, Sphinx tetap jadi simbol keabadiannya. Dia udah ngawasin peradaban kita selama 4.500 tahun. Udah pernah terkubur, lahir kembali, dikelilingi mitos yang datang dan pergi. Dan sementara kita terus menggali dan belajar, teka-teki utamanya ya tetap jadi teka-teki. Dia nggak ngasih tahu semua rahasianya. Mungkin karena pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu sebenarnya lebih banyak bercerita tentang siapa kita daripada tentang siapa Sphinx itu sendiri.